Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker. Ya, Mas. Semua harus pakai masker di mana saja dan kapan saja. Maaf Mbak, pakai maskernya yang benar. Sampai harus menutupi hidung. Oh, maaf Mas. Terima kasih ya. Meski kondisi telah membaik, kita tetap harus waspada. Segera vaksinasi dan tetap pakai masker.
Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita, sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu minggu kelima setelah Epifania, jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kardolong. Kami Majelis HKBP Kardolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam minggu kelima setelah Epifania, yaitu pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam topik minggu ini, kita adalah menjadi pengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Marilah kita setia pengikut Yesus dan memuliakan namanya dengan nyanyian Puji Yesus Palua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan
sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sukacitalah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu kelima setelah Epifania dari yang ini, yang tertulis dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 23. Beginilah hukum Tuhan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Pengakuan dosa dan janji Allah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih,
kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta kampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Sangat berharga jiwaku, nyawanya menebusku, ku persembahkan hidupku melayaninya selalu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Aku milikmu sampai ajalku, hidup matiku ada padamu. Firman Tuhan, Nas Epistel
pada minggu kelima setelah Epifania hari ini. Tertulis dalam kitab Nabi Yesaya 6 ayat 9 sampai ayat 13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggalnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong minggu kelima setelah Epifanias 6 Februari 2022. Tata ibadah dan Warta Jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu pembacaannya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah minggu di masa PPKM level kedua. Hari ini Minggu 6 Februari 2022 adalah minggu kelima setelah Epifanias dengan topik minggu Gabe Sihuton Jehovah, Sihuton Yesus. Sehubungan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 di wilayah DKI Jakarta, maka kapasitas ruang ibadah umum adalah 450 orang. Ibadah minggu hari ini masih dilakukan 2 kali, yaitu ibadah minggu pukul 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan disiarkan secara live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Yang kedua, ibadah minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan menaati protokol kesehatan ketat, melakukan scanning pada QR Code Peduli Lindungi di pintu gerbang gereja. Selanjutnya ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini telah dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB, masih secara virtual. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah pada hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu persembahan 1A dan 1B sebelum khotbah. Yang kedua, persembahan kedua untuk kantor pusat HKBP setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahannya melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong atau melalui Situa Week masing-masing. Yang kelima, pujian virtual dari SD Kristen 3 Penabur. Pada ibadah minggu pukul 9.30 WIB hari ini, siswa-siswi kelas 3 hingga kelas 6 Sekolah Dasar Kristen 3 Penabur Jalan Gunung Sahari akan mengumandangkan lagu pujian For the Beauty of the Earth secara virtual. Yang selanjutnya, baptisan kudus. Pelayanan baptisan kudus bagi anak warga jemaat diundur dan direncanakan pada hari Minggu 6 Maret 2022 yang akan datang. Berita pernikahan. Warta pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Saudara Marutung Sahatua Firman Nenggolan, Putra Amang Gomuk Nenggolan dan Inang Hotmian Boru Simbolon, warga jemaat Week 3, alamat Jalan Rawa Sawah 1 nomor 7 RT 3 RW 6 Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan tunangannya Saudari Mesria Tinambunan, Putri Amang Soter Tinambunan dan Inang Angat Boru Marbun, warga jemaat Week 3, HKBP Kernolong, alamat Jalan Kampung Belakang RT 9 RW 3 Kamal, Kalidres, Jakarta Barat. Perjanjian nikah telah dilaksanakan pada hari Jumat 4 Februari 2022 di HKBP Kernolong. Dilayankan Amang Pendeta Sahat Parulina Baban dan Amang Situ Anggiat Saroha Sihombing. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 di HKBP Kernolong. Selanjutnya, ibadah awal tahun dan ibadah menanam benih. Gereja kita akan melaksanakan pertangyangan bona tahun dan menabur boni atau ibadah awal tahun dan menanam benih, dan dirangkai dengan pelantikan panitia tahun kesehatian pada hari Rabu 9 Februari 2022 pukul 19 WIB, tempat ruangan ibadah umum, cara pelaksanaan tatap muka dengan prokes ketat. Diharapkan anggota panitia tahun kesehatian yang telah dihubungin dan segenap warga jemaat serta pengurus seksi kategorial untuk hadir di gereja. Selanjutnya, penerimaan calon situa.
Sehubungan dengan akan pensiunnya 2 orang situa di tahun ini dan sesuai dengan keputusan rapat jemaat yang lalu, maka penambahan situa akan dilaksanakan tahun ini. Untuk itu diharapkan warga jemaat dan situa di WIK masing-masing melakukan komunikasi untuk memilih calon situa dari WIK-nya. Komunikasi dapat dilakukan di pertanyaan WIK, baik itu tatap muka maupun virtual. Diharapkan pengajuan nama calon situa pada akhir bulan Maret. Masa belajar atau learning akan dimulai pada awal April 2022. Penerimaan guru sekolah minggu. Gereja kita merencanakan penerimaan guru sekolah minggu bagi warga jemaat yang rindu sebagai pelayan di sekolah minggu agar menghubungi Ketua Dewan Koinonia Amang Situa Hotman Nainggolan. Yang selanjutnya periodisasi pengurus seksi. Sehubungan dengan akan berakhirnya periode 2 tahun kepengurusan seksi-seksi di ketiga dewan pada akhir bulan Februari ini, maka diharapkan setiap seksi melakukan rapat seksi untuk memilih pengurus baru. Rapat seksi dipimpin oleh ketua dewan masing-masing. Jika tidak memungkinkan secara on-site, maka rapat tersebut bisa dilakukan secara virtual. Pelantikannya dijadwalkan pada hari Minggu 20 Maret 2022. Kepengurusan tersebut adalah untuk periode Maret 2022 hingga Februari 2024. Selanjutnya Purna Bakti pensiun situa. Sehubungan telah memasuki usia pensiun Purna Bakti 65 tahun pada tanggal 31 Oktober 2021, maka gereja kita akan melaksanakan acara Purna Bakti bagi Amang Situa Sabar Mananti Parulian Sitopul. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang kembali merebak, maka acara Purna Bakti yang sudah terjadwal pada Minggu 13 Februari akan dijadwal ulang pada waktu yang akan diberitakan kemudian. Selanjutnya pendaftaran keluarga baru menjadi warga jemaat. Diharapkan setiap warga jemaat yang baru saja menerima pemberkatan pernikahan dan hendak terdaftar sebagai kepala keluarga baru di jemaat HKBP Kernolong agar mengajukan permohonan melalui situa WIK masing-masing. Bagi keluarga tersebut akan diterbitkan buku keluarga jemaatan dengan nomor register baru. Warga jemaat yang baru telah diterima sebagai warga jemaat yang baru di WIK 7, yaitu keluarga Amang Arman Simpson Butar-Butar dan Inang Asima Boru Situmorang. Kiranya menjadi keluarga warga jemaat yang taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Warga jemaat yang telah pindah dari HKBP Kernolong ke HKBP Duren Sawit, yaitu keluarga Amang Anggiat Marito Hutapea dan Inang Peraulina Boru Damanik beserta seorang anak sekolah minggu, Dev Midian Gafra Hutapea, alamat Jalan Buaran 3 RT 1 RW 15 Duren Sawit, Jakarta Timur. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat kita. Ada 24 warga jemaat yang isoman di rumah dan sudah dirawat di rumah. Kita bawa di dalam doa. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas.
Marilah kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 178 ayat 1 sampai ayat 4 sambil mengumpulkan kantong persembahan 1A 1B. Yesus romatibu mege hatana jakon burju narodo Yesus pangoluho asal porsiaho macailas rohatai muse Hita tu surgoi lausonang madisi Roma tu Yesus undukon ma ambahenan munasutama yang sesaona dodosami divine mudarna Macailas rohatai muse molo iasian dosape sai Roma hita tu surgoi lausonang madisi Yesus hatop oro ai so ditulak Yesus beho na asiro hado Jesusi sai pos marohami macailas rohatai muse molo sape sai Roma hita tu surgoi lausonang madisi Roma tu Yesus na holombo rohana ini halak naro ai di palua ton ditai unang memagui macailas rohatai muse molo iasian dosape sai Roma hita tu surgoi lausonang madisi burju narodo hita pangoluho asal persiaho macailas rohatai muse molo iasian dosape sai Roma hita tu surgoi lausonang madisi Damai
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang beribadah di gereja ini dan juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah, saya menyampaikan salam bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu bagi kita. Mengingat semakin bertambahnya jumlah di antara warga masyarakat yang terpapar virus corona varian Omikron ini, begitu cepat lonjakan jumlahnya, maka dalam kesempatan mengawali penyampaian firman ini, saya mau mengajak kita sekalian, jemaat yang di gereja dan juga yang di rumah, dan saya berpesan kepada para orang tua supaya kita juga mengawasi anak-anak kita. Mari kita tetap meningkatkan kewaspadaan kita dengan tetap mempedomani protokol kesehatan. Jangan pernah ada pikiran abai tentang itu. Karena itu adalah bahagian daripada kebijakan, bijaksana, dan sikap iman kita untuk menghargai kesehatan kita, anugerah Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menyapa kita di hari Minggu kelima setelah Epifania ini, dari Injil Markus pasal pertama ayat 16 sampai 20. Kita membacanya secara beresponsoria. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang melebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Mari kita membaca bersama-sama ayat 20. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman ini kita bisa memahami besarnya kasih Allah. Allah itu adalah kasih. Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Kita tahu berbagai bentuk penyataan kasih Allah kepada kita umat manusia. Berbagai bentuk penyataan kasih-Nya. Ada bentuk penyataan kasih Allah dalam pemeliharaannya dari waktu ke waktu dalam hidup kita. Dia peliharakan hidup kita, diberkatinya kita, dicukupkannya kebutuhan hidup kita. Karena berkat Tuhan, hidup kita bisa sejahtera. Ada penyataan kasih Tuhan dalam bentuk memberi pertolongan kepada kita, terutama di masa kita mengalami kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan berat dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab kita, menyatakan kasih-Nya, memberi pertolongan, dan juga memberi hikmat kepada kita untuk melihat solusi yang diberikan Tuhan. Maka kita menjadi lega, bersukacita.
Sebab Tuhan pun telah mengatakan, berserulah kepadaku pada saat kesesakan. Maka aku akan melepaskan engkau, engkau memuliakan aku. Ada bentuk penyataan kasih Allah dalam memberikan pertolongannya, memberkati pengobatan-pengobatan yang kita jalani untuk tahap demi tahap pemulihan kesehatan kita. Juga memberikan penghiburan, memberikan pengampunan dosa, dan terutama lagi memberikan kepastian keselamatan. Hidup kekal. Hanya Tuhan yang berwenang menetapkan itu. Dan itu dinyatakannya di dalam kasih-Nya kepada kita. Tetapi penyataan kasih Allah kepada kita juga seperti yang dijelaskan dalam firman hari ini. Allah di dalam Yesus Kristus memanggil kita umat manusia di dunia ini. Yesus berkata, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan sebagai penjala manusia. Itulah kasih Tuhan Yesus. Dia memanggil, menuntun kita, agar kita dekat bersama-sama dengan Yesus. Dipanggilnya kita dari keadaan yang jauh daripadanya, supaya semakin dekat bersama dengan Yesus. Tujuannya adalah mulia, semata-mata untuk kebahagiaan hidup kita, yaitu agar kita beroleh anugerah Tuhan Yesus. Diperlengkapinya lah diri kita, agar hidup kita ini lebih bermakna bagi orang di sekitar kita. Karena Yesus memperlengkapi kita ketika kita menyahuti panggilannya atau ajakannya, ikutlah aku. Lebih bermakna dalam arti kita bisa membawa orang untuk mengenal Yesus, sehingga mereka juga mengambil keputusan menerima Yesus, percaya kepada Yesus, hidup dalam anugerah Yesus. Kita tahu, jemaat sekalian, bahwa di dunia ini ada banyak yang bersuara-suara. Ada banyak yang menyerukan, ikutlah aku. Mari bersama dengan kami. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menyerukan itu kepada kita manusia, ikutlah aku. Bukan. Tetapi iblis atau roh-roh dunia ini juga menyerukan panggilan yang sama, ajakan yang sama. Ikutlah aku, ikutlah kami. Jadi kita mendengar ada ajakan Yesus, tetapi ada juga ajakan dari dunia kejahatan. Sebab iblis juga, roh-roh dunia ini juga menginginkan supaya kita umat manusia menjadi budak dosa, hamba pelaku-pelaku kejahatan. Itu maksud iblis setiap saat. Itu sebabnya bila ada kesempatan bagi iblis, dia berseru, dia mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Oleh karena itu berarti di dalam kehidupan ini kita harus mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan. Kalau tadi dalam awal ibadah kita, ketika pemimpin liturgi kita menyerukan topik minggu kita, lalu kita menyahutinya, mengikut Yesus, keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, keputusanku
kuta ingkar, kuta ingkar. Itu berarti kita di klimaks keputusan. Kita telah menyatakan, itu keputusan kita, mengikut Yesus. Ajakan manakah yang kita turuti dalam hidup kita ini? Ajakan Tuhan atau ajakan roh dunia? Suara Injil yang harus kita ikuti? Atau kita masih mau dipengaruhi oleh ujaran-ujaran yang mencoba menggugat kebenaran Injil? Sudah sejauh ini kita hidup dalam kekristenan, masihkah kita masih bisa diombang-ambingkan oleh ujaran-ujaran yang menista kebenaran Injil? Itukah yang kita dengar? Bukankah yang seharusnya kita harus lebih mendengar Injil yang meneguhkan agar kita menjadi pengikut Yesus yang setia? Ajakan mana yang diikuti oleh seseorang, disitulah dia hidup. Disitulah dia berperilaku. Ajakan mana? Jika kita mengikuti ajakan Tuhan yang mengatakan, ikutlah aku, maka kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Hidup kita menuruti pengajaran-pengajaran Tuhan itu. Jika kita hidup di dalam ajakan Tuhan, maka dengan demikian kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Tuhan berkenan memberkati kita, menganugerahkan kasih karunia-Nya. Hidup kita berkenan bagi Tuhan. Inilah perilaku yang mewarisi keselamatan itu. Tetapi jika sebaliknya, seseorang justru mengikuti ajakan iblis, tipu daya itu, maka hidupnya pun di dalam kuasa kejahatan, kuasa kecurangan, kecemaran. Karena iblis adalah bapa dari segala kejahatan. Bapa dari segala kejahatan. Inilah hidup yang menuju kebinasaan. Seperti yang dinyatakan dalam nas epistel dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai 13. Bernada kemarahan Tuhan, firman itu. Tuhan begitu marah kepada umat Yahudi karena mereka telah begitu lama mereka mengikuti godaan-godaan iblis, mengikuti pengaruh roh-roh berhala. Mereka sangat suka, sangat gemar menyembah dewa-dewi, meski mereka masih datang ke bait Allah. Mereka meminta keselamatan berkat dari dewa-dewi itu. Meski mereka mendengar teguran Nabi yang datang menegur mereka, bahkan yang menyampaikan ancaman dari Tuhan, kota ini, bait Allah ini akan dihancurkan karena murka Tuhan, karena ketidaktaatan umat itu, mereka sebaliknya adalah bersikap mengeraskan hati dan membenci Nabi yang berseru-seru itu. Ada beberapa nabi yang dibunuh karena nabi itu telah menyerukan kemarahan Tuhan. Akibatnya mereka juga menanggung hukuman Tuhan. Mereka akan dibuang jauh-jauh katanya. Dalam firman itu ada ancaman tadi. Sampai negeri ini sunyi sepi. Itu
terlaksana karena ketidakbertobatan mereka. Kita sangat bersyukur pada minggu kelima Epifania ini. Kita sangat bersyukur Tuhan Yesus berseru kembali kepada kita, ikutlah aku. Sehingga kita semakin menyadari panggilan itu. Bahwa Tuhanlah yang seharusnya satu-satunya yang kita ikuti. Harus kita ikuti. Sebab dialah juru selamat. Pada Yesus ada jaminan keselamatan. Pada Yesus ada jaminan untuk hari depan yang lebih baik. Pada Yesus ada jaminan sukacita dan kemenangan. Ketika Yesus memanggil Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes dari aktivitas mereka sehari-hari menjala ikan di danau Galilea, Yesus mengatakan kepada mereka, ikutlah aku. Apakah keempat nelayan ini mengeraskan hati, berdalih atau menolak? Sikap mereka spontan, menyahuti, mengikuti. Mereka tidak menolak. Dengan senang hati mereka memenuhi ajakan panggilan Yesus. Mereka bersegera mengikuti Yesus. Maka sikap kesediaan yang spontan itu adalah teladan besar bagi kita. Teladan besar bagi kita. Agar kita pun bersikap sukacita menaati ajakan perintah Yesus dalam hidup kita ini. Kita sudah menjadi pengikut Yesus. Itu sudah pasti. Sebab kita telah dibaptis ke dalam nama Allah Bapa, telah dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus, dan ke dalam nama Roh Kudus. Kita juga sudah mengikrarkan iman kepercayaan kita. Kita mengingat ada pengajaran dari Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 9. Kita disebut sebagai bangsa yang terpilih bagi Tuhan. Karena kita telah percaya kepada Yesus Kristus. Kita adalah bangsa yang terpilih bagi Tuhan. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Dan umat kepunyaan Allah. Itulah wujud dari kasih Allah itu. Diterimanya kita menjadi umatnya, menjadi miliknya. Supaya kita mewarisi anugerah-anugerah Tuhan yang tiada tara itu. Namun demikian firman Tuhan Yesus hari ini menyegarkan dan menegaskan kembali ajakan Yesus kepada kita, ikutlah aku. Ajakan Yesus ini berarti agar kita senantiasa setialah hidup bersama-sama dengan Yesus. Setia menaati perintah-perintah Yesus. Sehingga dengan melihat sikap perilaku kita, bahkan orang di sekitar kita bisa mengenal kita adalah yang mengikuti Yesus. Bahasa sehari-harinya orang mengatakan, ini orang Kristen. Salah satu misalnya amang-inang, ciri-ciri yang khas itu adalah jika kita melakukan pengajaran Yesus, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Yohanes mengajarkan itu. Inilah perintahnya, perintah Allah Bapa, supaya kita percaya kepada Yesus Kristus anaknya itu. Menyusul kemudian kalimat berikutnya, supaya kita saling mengasihi. Terbacalah oleh orang di sekitar kita. Memang kita adalah
seorang pengikut Yesus yang baik. Karena mereka juga bisa merasakan citra kasih dari kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita tergoda di dalam kehidupan kita oleh hasutan, penyesatan dari roh dunia ini, sehingga kita terpikir atau melangkah jauh dari Yesus, atau terbersit di pikiran kita meragukan perhatian Yesus bagi kita. Jauhlah dari kita hal seperti itu. Rasul Paulus menyatakan keyakinannya yang kuat, prinsipnya yang kuat akan kasih Yesus. Dan dia berharap seperti itulah kuatnya prinsip setiap orang percaya terhadap kasih Yesus. Tak terpisahkan oleh apapun. Begini dikatakan Paulus dalam suratnya Roma 8 ayat 38 sampai 39. Paulus menuliskan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu prinsip iman yang kuat. Apapun tidak akan ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian seharusnya teguhnya keyakinan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus, juru selamat kita itu. Andreas, Simon, Yakobus dan Yohanes dipanggil oleh Yesus untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih mulia. Dari yang sekedar menjala ikan untuk dijual, mereka akan diperlengkapi oleh Yesus untuk menjala manusia. Artinya, membawa umat manusia kepada Yesus untuk menerima keselamatan. Menyelamatkan umat manusia itu adalah kerinduan besar di dalam hati Tuhan Yesus yang ingin diwujudkannya. Maka Yesus sebelum dia memanggil itu, Yesus sudah pergi melayani seorang diri di wilayah Galilea. Tapi Yesus juga memanggil murid-murid yang kemudian nanti dia mengutus itu memberi amanat, pergilah ke seluruh dunia ini. Sebab kerinduan besar di hati Yesus, kita umat manusia beroleh anugerah keselamatan. Dan Yesus juga mengulangi dari zaman ke zaman seruan itu, supaya jemaatnya juga, kita juga ambil bagian dalam karya keselamatan bagi sesama kita. Kita tahu bahwa seorang penjala ikan harus menebarkan jala, baru dia memperoleh ikan hasil tangkapannya dalam jala itu. Kalau Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Artinya, murid-murid itu harus menebarkan jala. Menebarkan jala dalam pekabaran Injil artinya menebarkan Injil, mewartakan Injil. Kita pun harus demikian. Dan kita merenungkannya. Apakah kita menebarkan jala? Sudahkah kita tebarkan jala? Apakah kita sudah mengkomunikasikan Injil? Mengkomunikasikan cinta kasih Yesus?
mengkomunikasikan pengharapan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Kalau menebarkan jala, mengkomunikasikan Injil itu, tidaklah harus membicarakan ayat demi ayat pengertiannya, tetapi memberikan suatu motivasi, percakapan-percakapan singkat yang bisa menumbuhkan pengharapan seseorang kepada kasih Yesus. Itu adalah penginjilan yang praktis, yang bisa lebih efektif berkomunikasi kepada pemahaman seseorang. Marilah kita dengan bahasa kita sendiri, dan pasti karya Roh Kudus memampukan kita. Sebagai pengikut Yesus, ada orang yang bisa juga mendengar, meyakini, juga merasakan getaran kasih Yesus itu. Sehingga mereka juga percaya, berpengharapan kepada Yesus, dan mereka memperoleh anugerah keselamatan. Kita tidak sendirian. Ketika Yesus mengatakan, kamu menjadi penjala manusia, kita tidak sendirian. Tetapi Roh Kudus menyertai, memberkati tebaran-tebaran jala kita. Percakapan-percakapan Injil kasih Yesus yang kita komunikasikan, juga melalui perilaku kita, pasti Roh Kudus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan, terima kasih Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus. Di minggu kelima setelah Epifania ini, Engkau kembali menyegarkan pemahaman kami, meresapi kerinduan besar Tuhan, yaitu Engkau merindukan umat manusia, orang-orang di sekitar kami, untuk mengenal keselamatan di dalam Yesus. Maka Engkau berseru kepada kami, ikutlah aku, tebarkanlah jala. Tolong kami Tuhan. Kau juga meyakinkan kami bahwa kami tidak sendiri. Roh Kudus menolong kami supaya setiap tebaran-tebaran jala, orang bisa merasakan kasih Tuhan, dan mereka mengenal Yesus untuk percaya, untuk beroleh anugerah-Mu. Perlengkapi seluruh hamba-Mu, perlengkapi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, supaya melalui perilaku hidup kami juga terbaca, dan orang bisa mengenal kasih Tuhan. Allah Bapa, teguhkan hati kami untuk selalu berhikmat dalam semakin merebaknya ancaman penyakit ini, Omikron ini, supaya kami senantiasa dalam kesabaran dan keteguhan prinsip kami tetap melakukan protokol kesehatan, dan berkati pelayanan gereja-Mu supaya tetap berjalan dengan lancar. Program pelayanan untuk dalam minggu ke depan, semuanya kegiatan gereja-Mu Engkau berkati ya Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang mempersiapkan untuk menerima berkat pernikahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami mendoakan jemaat-Mu yang mensyukuri ulang tahun mereka. Ya Tuhan, ada 33 warga jemaat yang mensyukuri ulang tahun kelahiran, dan 3 keluarga mensyukuri ulang tahun pernikahan. Berkati mereka ya Tuhan, dalam sukacita mereka bersyukur memuliakan Engkau, selalu mengandalkan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan juga kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, dan mereka yang menjalani isolasi mandiri di rumah, dan juga yang menjalani perawatan di rumah. Ada 5 warga jemaat yang menjalani masa isolasi mandiri di rumah. Demikian juga 19 orang warga jemaat yang menjalani perawatan di rumah. Tuhan, kerinduan jemaat-Mu yang sakit itu, pertolongan-Mu memberkati pengobatan yang mereka terima. Ya Tuhan, berkatilah
supaya jemaatnya memperoleh kekuatan, beroleh pertambahan kesehatan untuk pemulihan kesehatan atau kesembuhan mereka. Teguhkan pengharapan mereka, berkati juga keluarga mereka, lindungi mereka semua ya Tuhan. Berkati dan lindungi semua pelayan-pelayan kesehatan, di rumah sakit, di klinik-klinik, di tempat pelayanan kesehatan yang dibuka, supaya para pelayan kesehatan dan semua yang bekerja di sana beroleh perlindungan-Mu untuk keselamatan mereka melaksanakan tugas mulia itu. Terpujilah Engkau atas segala anugerah-Mu. Berkati juga pemerintah kami. Berkati juga kelancaran pelaksanaan vaksinasi. Terpujilah Engkau atas segala kasih anugerah-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan puji syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dan kita memberikan persembahan kita. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu jemaat sekalian di gereja dan yang di rumah semua, terimalah salam dari semua majelis dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar.
hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita